kakak, maaf mengganggu waktunya ya. Kami dari mahasiswa Universitas Batuta, ini ada tugas nih untuk wawancarai tentang bagaimana sih korupsi itu. Bolehkah kami wawancarai kakak? Boleh. Atas nama siapa? Atas nama siapa kak? Nama saya Friska. Perkenalkan ya kak. Nih mau nanya nih kak, apa sih yang kakak ketahui tentang korupsi? Kalau menurut saya sendiri, korupsi itu adalah sesuatu hal yang mengambil hak orang lain. Biasanya tuh dilakukan oleh pemerintah yang mengambil uang negara gitu. Mengambil uang negara untuk kepentingannya pribadi. Itu sih menurut saya. Pertanyaan selanjutnya kakak, apakah korupsi berdampak pada kehidupan masyarakat? Bagaimana contohnya kak? Kalau dibilang berdampak banget ya, berdampak banget bagi masyarakat tersebut. Misalnya pemerintah itu memberikan anggaran dana untuk pembangunan jalan, tapi dikorupsi oleh orang yang dipercayai. Jadi dampaknya itu menurut saya bagi masyarakat merugikan. Misalnya contohnya di kampung saya sendiri, saya sebenarnya nggak asli Medan, saya dari kampung saya di Labura. Di Labura itu terkenal dengan jalannya yang rusak. Jadi saya dengar kemarin pemerintah Jokowi datang ke daerah saya dan memberikan anggaran yang cukup besar. Tapi setelah saya lihat di tempat saya sendiri, tidak ada pembangunan jalan itu, hanya sekedar batu-batu aja dikasih. Tidak memberikan, misalnya nggak sesuai gitu loh uang yang mereka berikan sama apa yang udah kenyataannya gitu. Jadi dampaknya itu ke kami. Rugi sekali gitu dengan pemerintah yang udah jauh-jauh datang ke tempat kami, tapi jalannya tetap aja kayak gitu, tetap aja bikin becek, tetap rusak gitu sih. Jadi dampaknya kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya kakak, menurut kakak nih ya, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegah korupsi tersebut kak? Apa yang bisa dilakukan warga? Menurut saya warganya itu harus lebih berani untuk speak up tentang apa yang mereka lihat. Kalau misalnya mereka melihat hal kayak gitu, maunya berani ngasih tahu, ini gimana sih anggaran dananya, gimana, emang uangnya kemana aja kok cuman ini hasilnya gitu. Terus lebih ke tidak menerima uang suap. Kan kalau pemerintah, apalagi pemerintah daerah terpencil gitu kan, kalau misalnya mau naik itu mereka ngasih anggaran uang sama masyarakatnya. Dia ngasih gitu ya? Iya, dikasih 50, 100 gitu untuk milih mereka. Tanpa masyarakat sadari kalau lewat dari situlah mereka udah dari awal udah nggak jujur. Gimana ke depannya? Berarti kita sendiri yang memilih pemerintah yang salah. Itu sih untuk mencegah hal itu. Terus menurut kakak, bagaimana cara masyarakat ikut mengawasi anggaran desa atau korupsi? Gimana caranya? Datang rapat. Biasanya itu pemerintah desa ada ngadain rapat. Kalau misalnya ada anggaran yang datang, mereka ada mengadakan rapat gitu. Nah, di mereka datang rapat itu bukan hanya duduk diam ngisi absen nerima snack gitu, bukan. Tapi mereka maunya pada saat rapat itu mereka benar-benar meminta pendanaan secara transparan. Kemana? Misalnya uang itu 100 miliar gitu. Kemana aja, beli apa aja, ini berapa. Bukan hanya sekedar mereka duduk diam, enggak terus pulang gitu. Itu sih menurut saya. Jadi kayak ada rincian dananya gitu ya? Iya, mereka harus minta itu karena kalau misalnya mereka nggak minta, pemerintah itu hanya diam aja, hanya bilang kita dapat dana sekian, mau buat ini ya, mau ke desa ini, tapi kita nggak tahu mereka beli apa aja untuk hal itu. Baik kak, pertanyaan selanjutnya, apa pesan kakak agar masyarakat lebih sadar anti korupsi? Kalau pesan dari aku lebih ke masyarakat ini maunya lebih berani ya, karena sekarang masyarakat ini mungkin takut ya untuk bersuara, takut suaranya dibungkam gitu. Mulai sekarang kita takut suara gitu ya kak? Iya, kita kan sekarang udah dikit-dikit handphone ya, bisa aja kita meluaskan di internet karena netizen ini sungguh keren kalau menyebarkan hal berita kayak gitu. Jadi menurut aku itu pergunakan internet itu dengan baik. Kalau misalnya ada hal yang menurut kalian itu gak bagus, ada memang berbau dengan korupsi, ayo sama-sama kita viralkan supaya kita mendapatkan negara yang lebih baik lagi. Baik kakak, terima kasih atas waktunya kakak. Terima kasih. Abang izin minta waktunya sebentar ya. Boleh kak. Kami mahasiswa dari Universitas Batuta ingin mengenai korupsi gitu. BTW nama abangnya siapa ya? Nama saya Noel Firmansyah Siombing. Kalau nama abang? Nama saya Adrian Gultom. Kami boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh. Bang? Coba. Bagaimana sih mengenai abang tuh? Apa sih korupsi itu? Gitu. Ya korupsi itu ya seperti yang udah kita tahu lah ya kan, penggelapan. Seperti misalnya ada dana-dana yang
dari rakyat itu dijelaskan. Nggak dari rakyat juga, yang lain juga bisa. Misalnya dari perusahaan, yang lain-lain pun seperti pekerjaan kita gitulah Kak, yang digelapkan. Kalau menurut abangnya bagaimana cara kita nih Gen Z kan untuk mencegah korupsi gitu? Kalau dari saya sih itu yang paling penting itu yang pertama itu kejujuran ya Kak. Yang pertama itu kejujuran, yang terus itu gimana pengaruh lingkungan juga sebenarnya berpengaruh juga. Misalnya ada teman kita yang suka berbohong gitu kan, jadi kita juga jadi gampang terpengaruh sama berbohong juga. Jadi ujung-ujungnya penggelapan uang dana itu jadi bertemu gitu, jadi menular gitu. Apa pendapat abang tentang korupsi di tingkat masyarakat? Saya Boleh. pendapat korupsi di tingkat masyarakat. Ya. Pendapatnya ini mengenai bagaimananya Kak? Di bagian pemerintah atau menurut abangnya itu gimana? Tentu masih korupsi yang di tingkat masyarakat itu kan masih banyak lah Kak. Kayak seperti yang kita tahu, kayak jalan-jalan yang di kota ini masih banyak yang belum diapa. Padahal dananya itu dari pemerintah itu sudah ada. Oke, makasih ya kakak waktunya. Sebelumnya kami dari mahasiswi Universitas Batuta, kita ada tugas wawancara nih tentang anti korupsi. Kita mau nanya-nanya sedikit boleh ya? Sebelumnya nama kakaknya siapa? Anissa Fitri, Nama kakaknya? Liza Kanaya, Naysila, Suci kak. Suci ya. Kalau boleh tahu, kalian ini asal sekolah dari mana sih? SMK Sinarusmi. SMK Sinarusmi. Boleh ya kita tanya ya. Menurut kakak-kakak nih, apa sih hambatan dalam mencegah korupsi di masyarakat? Bisa jadi karena kurangnya kesadaran dan partisipasi, dan juga kadang kurangnya edukasi, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Apa harapan kakak sekalian untuk generasi muda terkait anti korupsi? Menanamkan pendidikan anti korupsi dan untuk mendorong integrasi dan memanfaatkan teknologi untuk mendorong transparansi. Terima kasih ya Kak atas partisipasinya sudah membantu kami untuk tugas video kami ini. Ya, Kak. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Elizabeth Burusianipar dengan NIM 210625042 dari Prodi Akuntansi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sangmada Magdalena Halawa dengan NIM 2106049 dari Prodi Akuntansi kelompok 3. Saugele. Halo, perkenalkan nama saya Vivit Mardiana dengan NIM 210625037 dari Prodi Akuntansi. Xie. Halo, perkenalkan nama saya Alfa Salsabila dengan NIM 210625041 dari Prodi Akuntansi. Arigato. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Siregar dengan NIM 210625018 dari Prodi Akuntansi Mauliate. Hai, perkenalkan nama saya Yunikania dengan NIM 210625032 dari Prodi Akuntansi.